kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersama. Halo, selamat pagi adik-adik pra remaja semua. Bertemu lagi dengan Bang Salmen dalam acara PA Pra Remaja hari ini. Gimana adik-adik? Apa kabar semua? Semoga sehat semua ya. Ya, walaupun kita masih bertemu secara daring, tapi kita percaya kalau Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita tetap berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita segera bertemu. Baik adik-adik, kita akan memulai PA Pra Remaja kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami dalam segala aktivitas kami di hari Minggu ini. Dan pada saat ini kami bertemu dengan abang kami, Bang Salmen, dengan daring Tuhan, dengan online untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkati abang kami Tuhan dalam menyampaikan firman buat kami, dan mari Tuhan juga yang menyertai kami, anak-anak pra remaja Tuhan, agar kami konsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan, di dalam mengikuti PA ini Bapa. Mari Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Kami serahkan PA kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi lagu ini. Dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
Kita akan bernyanyi lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati juga abang kami Bang Salmen, mari Tuhan yang menguasai dengan Roh Kudus Tuhan, agar abang kami dapat menyampaikan firman seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Baik adik-adik, seperti yang adik-adik lihat di latar abang, PA Praremaja kita dalam minggu ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Untuk temanya, ini nggak kelihatan ya? Coba abang geser dulu ya. Sebentar abang geser. Tekun dalam doa bersama. Udah kelihatan ya? Oke, tekun dalam doa bersama. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ini yang dibacakan secara audio visual. Oke, abang share ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau rapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Oke, demikian tentang nats firman Tuhan yang menjadi bahasan kita dalam PA hari ini. Abang akan share lagi untuk ini bahannya. Seperti yang abang bilang tadi, minggu ini bahan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Temanya adalah tekun dalam doa bersama. Sudah pasti ya adik-adik sudah tahu arti doa. Apa sih doa itu? Doa itu adalah napas hidup orang yang percaya. Itu adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, itu adalah kebutuhan kita, bagian utama kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Di sini, coba kita baca bersama-sama adik-adik. Adik-adik dapat lihat, berdoa adalah salah satu upaya untuk mengingatkan pertumbuhan rohani, baik doa yang dilakukan oleh individu maupun secara bersama-sama. Yang pasti kita sudah berdoa ya adik-adik ya. Setiap hari coba, berapa kali kita berdoa setiap hari? Kalau kita hitung aja makan kita ada 3 kali. Pasti 3 kali kita berdoa. Terus bangun tidur lagi malam sebelum tidur. Pasti kita berdoa. Paling tidak kita sudah 5 kali berdoa. Dan kalau misalnya kita ada pergumulan, mungkin pasti doa kita semakin sering kita berdoa. Kita lihat ini, Martin Luther berkata, seperti halnya pekerjaan seorang guru mengajar,
Pekerjaan bertani adalah bertani, demikian juga pekerjaan orang Kristen adalah berdoa. Ya, kita sebagai orang Kristen, adik-adik di Praremaja, abang yang sudah pelayan KKR, kita adalah orang Kristen yang bekerja. Jadi pekerjaan utama kita itu seperti petani, yang bertani tadi, guru yang mengajar, kalau kita orang Kristen itu pekerjaan kita adalah berdoa. Selain pekerjaan juga, itu adalah kebutuhan kita. Kita lihat tadi nats yang sudah kita dengar tadi, dari bahan Alkitab yang kita dengar dari suara tadi, sekalian gambar ya adik-adik ya. Mengapa kira-kira murid berseru dan berdoa kepada Tuhan? Kenapa coba? Terus apa yang didoakan oleh para jemaat? Apa coba adik-adik? Yang pasti karena murid Tuhan itu percaya akan kekuatan Tuhan. Dan dia berharap kepada Tuhan. Apa yang didoakan para jemaat? Yang didoakan para jemaat adalah harapan mereka agar Tuhan tetap melindungi, menyertai mereka. Dalam jemaat mula-mula, doa menjadi tindakan yang selalu mereka lakukan ketika mereka berkumpul. Jadi ketika mereka berkumpul, kalau kita lihat tadi, sebenarnya sebelum kita baca bahan Alkitab tadi, adik-adik, di pasal 4-nya yang ada mulai dari pertama, sebenarnya Petrus itu murid Tuhan Yesus itu ditangkap dan dihadapkan kepada para imam-imam, para tua-tua dan ahli Taurat. Mereka dihakimi. Kenapa mereka menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus? Tetapi karena mereka tidak bisa membuktikan kesalahan mereka, kesalahan dari murid Tuhan Yesus ini, akhirnya mereka dilepaskan. Dan ternyata itu adalah pengaruh dari doa para jemaat, para murid-murid, doa bersama mereka. Jadi ketika doa itu didoakan secara bersama-sama, itu akan membuat doa itu semakin besar kuasanya. Ketika kesusahan datang, hal pertama yang para jemaat, murid-murid lakukan, bukanlah memikirkan bagaimana mereka akan bertindak dan mengatasinya, melainkan segera membawa pergumulan mereka dalam doa. Ya, adik-adik, kalau kita punya masalah, kadang-kadang itu ya, kadang-kadang kita suka, gimana nih caranya? Misalnya kalau kita dalam sekolah mau ujian, panik, waduh, gimana nih belajar ini? Udah tinggal ujiannya besok, atau mengerjakan PR, tinggal dikumpulkan besok, gimana nih caranya? Gitu. Itu mungkin masalah ya di adik-adik praremaja ya. Kita kadang lupa, harus belajar-belajar. Padahal, ini yang perlu kita contoh sebenarnya. Kita harusnya mulai dalam doa. Tapi abang percaya kalau anak praremaja Cilitan pasti memulainya dengan doa ya. Oke. Sepanjang kehidupan Kristen kita juga perlu berdoa supaya mengatasi ketakutan, penolakan, kecaman, dan penganiayaan. Ya, tetap berdoa ya adik-adik ya. Mungkin banyak ya, mungkin kita dijauhi atau kita dibully, tapi dengan doa kita akan semangat. Apalagi kalau ke orang Kristen kan, sebab tidak selalu jalan mulus yang kita hadapi. Kita perlu bertekun dalam doa, khususnya dalam doa bersama. Karena di sana terletak kekuatan kita. Abang mau tanya nih, adik-adik praremaja, ada doa bersamanya enggak ini ya? Mana ini pengurus? Coba nih. Dalam PA kita ini, kita diajak lagi untuk membuat doa bersama. Abang mau ngajak kalian untuk membuat doa bersama. Mungkin dibuat harinya ya. Mungkin setiap hari Selasa, sekitar jam 5:30 malam. Atau dibuat Rabu pagi, sekitar jam 5:30 pagi. Ayo, coba siapa yang setuju? Coba ya, kalau pengurusnya setuju, disampaikan ke wali kelas, Kak Musti,
dan di-share di grup. Dan topik-topiknya boleh di grup itu, kan punya grup masing-masing ya, apa topiknya, misalnya nih mau ujian semester, atau ada keluarga yang sakit, atau kalau kalian dengar dari orang tua ada anggota jemaat yang sakit, doakan, atau doakan pendeta, pertua diaken, orang tua, ganti-gantian. Begitu juga dengan saudara-saudari, dan khususnya anak pra-remaja. Nah, coba kita lihat, apa manfaat doa bersama? Dengan berdoa bersama-sama, kita dapat menaikkan lebih banyak doa secara kolektif. Betul, kita bisa secara bersama-sama bergantian ya, mendoakan. Jadi topiknya semakin banyak bisa kita doakan. Kalau sendiri kan, mungkin kadang kalau nggak dicatat, lupa lagi kan? Nah, yang kedua, dengan berdoa bersama-sama, kita menjadi bagian penting dari sebuah tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, dengan berdoa bersama-sama, kita bisa memperhatikan orang lain dan juga merasakan kasih dan kepedulian orang lain. Berdoa bersama-sama membuka hati saya terhadap kebutuhan orang lain. Iya, adik-adik. Kadang kalau kita berdoa, kebutuhan kita aja ya, kita doakan ya. Kita lupa kalau orang juga butuh untuk didoakan. Tahu nggak kalian kesusahan teman kalian? Atau kalian hanya tahu kesusahan kalian sendiri? Nah, inilah manfaatnya kalau berdoa bersama. Kita jadi tahu, oh ternyata teman saya ini, oh mau didoakan seperti ini ya. Nah, jadi kita semakin tahu. Jadi, jadikanlah berdoa bersama sebagai sebuah gaya hidup. Pra-remaja, khususnya pra-remaja Ciritan. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua, dan kasih karunia Allah lewat kepenuhan Roh Kudus akan membantu kita untuk tekun doa bersama-sama. Mari kita minta adik-adik bimbingan dari Roh Kudus. Kadang kita nggak tahu ya bagaimana kita mengucapkan doa kita. Kadang Roh Kudus itu yang nanti menerjemahkannya, apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita minta kepada Tuhan. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus adik-adik. Dan memampukan kita berbicara tentang Yesus dengan berani. Nah, seperti murid-murid tadi ya, yang berani bersaksi. Belajar dari cara hidup jemaat mula-mula, marilah kita menyerahkan setiap perkara kepada Tuhan. Seperti bahan firman kita ini, adik-adik. Kita udah lihat bagaimana murid itu berdoa bersama-sama, dan mereka dikuatkan. Dan kuasa doa itu katanya menggoncangkan adik-adik. Nah, yang perlu kita teladani, kita contoh dari murid-murid. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja dalam seluruh kehidupan kita, kehidupan adik-adik pra-remaja, dan kami juga pelayan KKR. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Mari Tuhan yang mengajari dan menolong kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar firman yang sudah kami dengar tadi dapat kami mengerti dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami Bapa. Ajari kami untuk tekun berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi.
Sekarang kita mau berdoa buat persembahan dan doa penutup. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan, siapakah kami ini sehingga kami dapat memberi kepadamu Bapa? Karena kami tahu semua yang ada pada kami datangnya daripada Tuhan. Tetapi Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Bapa, mari Tuhan berkati persembahan kami yang sedikit ini, biarlah Tuhan yang memberkati agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan di dalam bekerja. Mari Tuhan selalu berikan kesehatan dan berikan rezeki Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat kehidupan kami 1 minggu ke depan ini. Mari Tuhan berkati kami dalam belajar Bapa. Mari Tuhan yang memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran. Dan buat kami rajin belajar Bapa. Walaupun kami masih belajar secara daring. Mari Tuhan yang memberkati juga guru-guru di sekolah kami yang mengajari kami. Berkati juga kesehatan kami semua Tuhan, jauhkan kami dari segala macam penyakit Bapa. Berkati juga gereja kami, pendeta, pertudiakan, dan setiap jemaat Tuhan. Begitu juga dengan abang, kakak, pelayan KKR. Mari Tuhan berkati agar selalu semangat di dalam melayani kami Bapa, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dari daring ini Bapa. Mari Tuhan berkati kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan selalu dosa kami, dan layakkan kami menjadi anak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, terima kasih. PA kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Siapa jadi lawan